Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News Internasional TV One News.com. Berita One News Internasional hari ini bakal membahas soal diterpa tuntutan mundur akibat lonjakan biaya hidup, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim tetap tenang dan menegaskan komitmennya terhadap demokrasi. Ia merespons aksi unjuk rasa besar-besaran dengan apresiasi kepada aparat keamanan, sambil menggelontorkan bantuan tunai dan menurunkan harga BBM sebagai langkah konkret meredam keresahan publik. Informasi lainnya adalah, sejak perang antara Rusia dan Ukraina berkecamuk pada akhir 2022, pemerintah Moskow resmi membuka jalur rekrutmen bagi warga negara asing untuk bergabung sebagai tentara bayaran. Rekrutmen ini terbuka untuk pria dewasa dari berbagai negara, termasuk Asia, Afrika, dan Timur Tengah yang ingin bergabung memperkuat barisan tempur di medan perang Ukraina. And Republicans are doing well. And I have the best numbers I've ever had. You know, it's amazing. I watch people on television. Well, what about Donald Trump's polling numbers? Yeah, they're the best numbers. Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat ini sedang menghadapi ketidakpuasan pendukung MAGA atau Make America Great Again soal cara menangani berkas-berkas Jeffrey Epstein. Janji kampanye Trump pada tahun 2024 untuk mengekspos semua orang yang terlibat dengan Epstein memicu harapan, terutama di beberapa swing voters yang terkejut dengan skandal Epstein. Namun ketika ia telah menjabat, kasus itu dilenyapkan begitu saja. Melansir Axios, dokumen tebal yang mengklaim untuk merinci operasi Epstein secara ekstensif dihitamkan, menghilangkan daftar klien yang dijanjikan. Departemen Kehakiman membenarkan hal ini dengan mengutip perlindungan informasi korban yang sensitif dan kemungkinan konten pelecehan seksual terhadap anak. Namun penjelasan ini gagal memuaskan para pendukungnya, yang mengarah pada seruan dari tokoh-tokoh terkemuka dalam gerakan ini untuk pengungkapan penuh. Lantas, mengapa Trump menuduh mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama? Ketika tekanan meningkat, masuknya Gabbard mengalihkan perhatian dari kasus Epstein. Lalu, Jaksa Agung Pam Bondi Goya, Direktur Intelijen Nasional Tulsi Gabbard meluncurkan laporan intelijen DPR yang menuduh tim Obama memasukkan bukti dalam kisah Rusia Gate. Gabbard telah menyerahkan dokumen-dokumen ini kepada FBI, namun tidak memberikan kesimpulan hukum yang rinci. Pemerintahan Trump mendapat momentum untuk berkelit dari pengawasan yang semakin ketat atas penanganannya terhadap berkas-berkas Jeffrey Epstein. Kemudian, Trump langsung menyampaikan tuduhan ini, menyatakan bahwa Obama dan sejumlah politisi Demokrat lainnya, termasuk Joe Biden, Hillary Clinton, mantan Direktur FBI James Comey, dan mantan Direktur CIA John Brennan, terlibat dalam manipulasi politik dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Dengan menyebut Obama sebagai pemimpin geng, Trump menyatakan kegiatan tersebut sebagai upaya pengkhianatan untuk mencuri dan mengaburkan hasil pemilu. Trump juga memanfaatkan klaim ini hingga mencap Obama dan sekutunya sebagai penipu yang terlibat dalam kudeta. Laporan Gabbard mengungkapkan bahwa Rusia memang ikut campur dalam pemilu 2016.
yang bertujuan untuk menggoyahkan Hillary Clinton dengan peretasan otentik terhadap DNC yang telah dikonfirmasi. Poin yang diperdebatkan adalah apakah intelijen Amerika Serikat memiliki cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin mendukung Trump. Menanggapi tuduhan itu, Obama melalui juru bicara Patrick Rodenbush mengecam klaim tersebut sebagai keterlaluan, konyol, dan upaya pengalihan isu yang lemah. Serta menekankan rasa hormat terhadap jabatan kepresidenan, tetapi menganggap tanggapan diperlukan, mengingat beratnya dan tidak berdasarnya tuduhan tersebut. Rusia mengklaim pada Sabtu 26 Juli 2025 bahwa pasukannya telah merebut 2 desa tambahan di Ukraina Timur. Sementara itu, di hari yang sama, Ukraina melaporkan keberhasilan memukul mundur sejumlah serangan Rusia di sepanjang garis depan. Dalam laporan mingguannya, Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan bahwa selama 24 jam terakhir, desa Zelenigai di wilayah Donetsk dan Malevka di Oblast Dnipropetrovsk telah berada di bawah kendali militer Rusia. Pasukan Rusia juga disebut telah melancarkan serangan terhadap sejumlah target strategis di Ukraina, termasuk fasilitas industri militer, tempat perakitan dan penyimpanan drone, serta depot senjata untuk unit rudal dan artileri. Rusia juga mengklaim bahwa sistem pertahanan udaranya berhasil mencegat dan menghancurkan 5 roket HIMARS dan 257 unit drone yang diluncurkan oleh pasukan Ukraina. Di sisi lain, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pembaruan situasi militernya menyebutkan bahwa telah terjadi 69 pertempuran di sepanjang garis depan hingga Sabtu sore. Ukraina mengklaim berhasil memukul mundur sebagian besar serangan yang dilancarkan oleh Rusia. Sementara itu, menurut laporan kantor berita nasional Ukraina yang mengutip sumber dari Dinas Keamanan Ukraina, Ukraina juga melancarkan serangan drone jarak jauh terhadap fasilitas produksi peralatan perang radio dan elektronik yang berlokasi di Stavropol, Rusia. Sejak perang antara Rusia dan Ukraina, sejak akhir 2022, pemerintah Moskow resmi membuka rekrutmen bagi warga negara asing untuk bergabung menjadi tentara bayaran. Rekrutmen ini terbuka untuk pria dewasa dari berbagai negara, termasuk Asia, Afrika, dan Timur Tengah, yang ingin bergabung memperkuat barisan tempur di medan perang Ukraina, termasuk diantaranya mantan marinir TNI Angkatan Laut bernama Satria Arta Kumbara.
yang turut mengajukan permintaan sebagai tentara bayaran dalam pasukan Wagner, kelompok militer swasta Rusia sejak November 2024 silam. Guna memikat calon tentara, Rusia menjanjikan imbalan finansial yang signifikan bagi mereka yang bersedia bertugas di medan konflik. Adapun rekrutmen digelar pemerintah Rusia dengan skema bernama Dobrokor atau Korps Relawan. Sebagai respons atas kebutuhan mendesak dalam memperkuat pasukan tempur di medan perang Ukraina. Dobrokor sendiri merupakan singkatan dari Korps Relawan yang dibentuk oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada 2023. Korps ini lahir dari struktur sebelumnya, yaitu perusahaan militer swasta atau PMC. Unit-unit di bawah Dobrokor dilaporkan aktif bertempur di wilayah-wilayah panas seperti Kharkiv, Donetsk, Luhansk, Zaporozhye, hingga Kursk. Tak hanya menawarkan imbalan finansial, program ini juga memberikan status hukum bagi negara sukarelawan. Bahkan pemerintah Rusia turut menjanjikan jaminan sosial, akses perawatan medis, dan pembayaran regional dengan nilai fantastis di kisaran 6.300 hingga 20.400 dolar Amerika Serikat per bulan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan usulan untuk mengenakan tarif sekunder kepada negara-negara yang membeli minyak dari Rusia dapat meningkatkan harga barang-barang kebutuhan pokok rakyat Amerika. Pada bulan Maret, Trump memperingatkan bahwa ia akan mengenakan tarif tersebut yang akan mempengaruhi negara-negara pihak ketiga yang berdagang dengan rezim Presiden Rusia Vladimir Putin jika Moskow gagal menyetujui gencatan senjata di Ukraina. Lalu, ia mengulangi janji ini kepada para wartawan minggu lalu di ruang oval. Di sisi lain, Senator Lindsey Graham, seorang Republikan dari Carolina Selatan, dan Senator Demokrat dari Connecticut, Richard Blumenthal, telah mensponsori rancangan undang-undang bipartisan yang akan mengenakan sanksi primer dan sekunder terhadap Rusia dan pendukung Rusia jika Putin tidak terlibat dalam perundingan damai. Rancangan undang-undang tersebut bahkan mencakup pengenaan tarif 500% atas barang impor dari negara-negara yang membeli minyak, gas, uranium, dan produk Rusia lainnya. Menanggapi hal ini, Profesor Ekonomi di Universitas Lancaster, Inggris, Hilary Ingham, memperingatkan bahwa hal ini dapat menjadi bumerang bagi Amerika Serikat. Pasalnya, banyak bahan-bahan penting yang terkena tarif harga yang lebih tinggi bagi konsumen Amerika Serikat dan akan merusak popularitas Trump. Senada dengan Ingham, Mark Temnicki, seorang peneliti non-residen di Eurasia Center, sepakat bahwa kebijakan tersebut dapat berdampak pada barang-barang kebutuhan sehari-hari, seiring perusahaan menyesuaikan diri dengan kenaikan biaya input. Nantinya, hal ini akan membawa Amerika Serikat ke dalam inflasi yang tinggi. Dengan situasi ini, Nicholas Venter, Direktur Asosiasi dan rekan peneliti program Eropa, Rusia, dan Eurasia, mengatakan sanksi-sanksi ini kemungkinan besar tidak akan diterapkan. Sebab berkaitan dengan bagaimana tarif ini akan justru menyerang sejumlah negara pengguna energi Rusia
seperti Cina, India, dan Eropa. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menunjukkan sikap tenang menyikapi demonstrasi besar-besaran yang menuntut dirinya mundur dari jabatan. Melalui unggahan di akun Facebook resminya, Anwar menyampaikan apresiasi kepada seluruh aparat keamanan, petugas medis, dan relawan yang telah menjaga ketertiban selama aksi berlangsung. Ia memuji profesionalisme dan dedikasi mereka yang berhasil memastikan demonstrasi berlangsung aman dan damai. Meski menjadi target tuntutan pengunduran diri, Anwar menegaskan komitmennya terhadap prinsip demokrasi dan kebebasan berpendapat. Menurutnya, perbedaan pandangan tidak boleh dianggap sebagai ancaman, melainkan bagian dari dinamika bangsa yang sehat dan progresif. Anwar juga mendorong wakil rakyat untuk aktif mengikuti sidang-sidang parlemen, khususnya sesi Prime Minister Question Time, forum untuk mengajukan pertanyaan kepada Perdana Menteri. Belakangan, tuntutan Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk mundur dari jabatannya gencar disuarakan di Malaysia karena biaya hidup yang semakin mahal. Anwar pun membagikan bantuan langsung tunai atau BLT ke warga untuk mengatasi keresahan publik terkait biaya hidup yang meningkat. BLT akan diberikan untuk seluruh warga Malaysia berusia di atas 18 tahun sebesar RM100 Malaysia atau Rp385.000 disalurkan mulai 31 Agustus 2025. Selain itu, ia juga melakukan penurunan harga BBM subsidi yang berlaku mulai September 2025. Anwar mengatakan harga BBM RON 95 turun dari Rp2,05 Malaysia menjadi Rp1,99 Malaysia per liter atau setara dengan Rp7.670.000 per liter. Sekitar 18.000 orang diperkirakan turun ke jalan di Kuala Lumpur Sabtu 26 Juli dalam demonstrasi besar-besaran menuntut Perdana Menteri Anwar Ibrahim mundur. Para demonstran mengenakan kaos dan ikat kepala hitam bertuliskan "Turunkan Anwar" dan berkumpul di Dataran Merdeka. Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia pada November 2022 dengan janji membawa reformasi. Sebanyak ribuan warga Malaysia turun ke jalan di Kuala Lumpur pada Sabtu 26 Juli 2025 untuk memprotes kenaikan biaya hidup. Mereka juga menyampaikan terkait kurangnya reformasi dari pemerintah Persatuan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Diketahui unjuk rasa itu diselenggarakan oleh partai-partai oposisi dan menandai protes besar pertama sejak Anwar berkuasa setelah pemilu tahun 2022. Para pengunjuk rasa berkumpul di berbagai titik di sekitar pusat kota. Sebelum berkumpul, di lapangan Merdeka membawa plakat bertuliskan "Turun Anwar". Selain menuntut mundurnya Anwar Ibrahim, unjuk rasa ini juga dilaksanakan guna menolak pelaksanaan Undang-Undang Pembaruan Kota, kenaikan harga gas petroleum cair,
penghapusan subsidi dan penerapan pajak penjualan dan layanan. Pemerintahan Anwar juga dinilai gagal menurunkan biaya hidup masyarakat, mulai dari harga barang naik namun upah tidak naik. Hingga praktik kronisme dan nepotisme semakin merajalela, padahal Anwar telah berjanji akan memberatas itu semua. Beberapa hari jelang demo, Anwar Ibrahim memaparkan serangkaian langkah populis yang bertujuan mengatasi berbagai masalah. Termasuk pemberian bantuan tunai kepada seluruh warga dewasa Malaysia dan janji menurunkan harga bahan bakar minyak atau BBM. Warga Malaysia di atas 18 tahun akan menerima bantuan langsung Rp100 atau sekitar Rp387,5 ribu yang akan didistribusikan mulai 31 Agustus. Sekitar 18 juta pengendara disebut akan mendapat akses membeli bensin bersubsidi seharga Rp1,99 Malaysia per liter. Namun, sebagian peserta aksi menilai langkah itu datang terlambat. Meski diterpa tekanan, ternyata Anwar masih mempertahankan tingkat kepuasan publik sebesar 55% menurut survei Merdeka Center. Hal ini berkat stabilitas politik serta diplomasi internasional yang dinilai berhasil. Terlihat mengevakuasi pesawat American Airlines di landasan Bandara Internasional Denver pada Sabtu 26 Juli 2025 saat asap tebal mengepul dari bagian bawah pesawat. Rekaman saksi mata memperlihatkan proses evakuasi melalui seluncur darurat dari pintu depan dan belakang pesawat. Beberapa penumpang terlihat membawa anak-anak kecil saat keluar dari pesawat. Dalam pernyataannya kepada Reuters, American Airlines mengonfirmasi bahwa pesawat mengalami masalah mekanis saat lepas landas di Bandara Internasional Denver yang berkaitan dengan ban pesawat. Maskapai juga menyatakan bahwa seluruh 173 penumpang dan 6 awak berhasil keluar dengan selamat. Pesawat kemudian diserahkan kepada tim pemeliharaan. Pihak Bandara Internasional Denver melalui akun resminya di platform X mengungkapkan bahwa petugas tanggap darurat bandara bersama Departemen Pemadam Kebakaran Denver langsung merespons insiden yang menimpa penerbangan AA3023.
Laporan menyebutkan bahwa 5 orang dievakuasi karena mengalami cedera ringan di lokasi kejadian, sementara 1 orang lainnya dilarikan ke rumah sakit. Departemen Pemadam Kebakaran Denver juga menyampaikan melalui unggahan di X bahwa kru pemadam berhasil memadamkan api yang muncul selama insiden. Menurut data dari flightradar24.com, penerbangan American Airlines AA3023 dijadwalkan terbang dari Denver menuju Miami. Pesawat mulai lepas landas sekitar pukul 13.15 waktu setempat, namun terpaksa menghentikan pergerakan di tengah landasan akibat insiden tersebut. Pada Sabtu 26 Juli 2025, sebuah anjing robot berkaki 4 menarik perhatian pengunjung konferensi kecerdasan buatan dunia di Shanghai. Robot tersebut bernama LYNXM20, dikembangkan oleh perusahaan teknologi asal Tiongkok Deep Robotics. LYNXM20 dirancang untuk mampu beradaptasi dengan berbagai medan, termasuk rumput, pasir, dan jalur hutan. Robot ini juga mampu menaiki dan menuruni tangga, berjalan tegak, bahkan melakukan salto ke belakang. Kemampuan yang memungkinkannya menavigasi lingkungan kompleks dengan lincah dan stabil. Menurut Qian Xiaoyu, manajer senior pemasaran dan komunikasi di Deep Robotics, anjing robot tersebut dilengkapi berbagai sensor deteksi dan dirancang untuk berbagai skenario ekstrim, seperti misi pencarian dan penyelamatan, inspeksi industri, hingga operasi darurat. Selain LYNXM20, raksasa teknologi Huawei Technologies juga turut memamerkan sistem komputasi AI andalan mereka dalam konferensi tersebut. Sistem ini dirancang untuk bersaing di pasar kecerdasan buatan yang tengah berkembang pesat di Tiongkok. Sistem komputasi AI milik Huawei telah menarik perhatian komunitas global sejak diumumkan pada April lalu. Banyak analis industri menilai teknologi ini sebagai pesaing langsung dari GB200,
NVL72 buatan Nvidia yang merupakan sistem AI kelas atas terbaru dari produsen chip asal Amerika Serikat. Tesla tercatat kehilangan potensi keuntungan miliaran dolar Amerika Serikat akibat keputusan menjual sekitar 75% kepemilikan Bitcoin-nya pada pertengahan 2022, tepat saat harga sedang anjlok. Kini, nilai Bitcoin melonjak drastis dan perusahaan hanya mencetak nilai aset digital sebesar 1,24 miliar US dollar dalam laporan keuangan terbarunya. Jauh lebih kecil dibandingkan potensi nilai sekitar 5 miliar US dollar jika seluruh aset tetap dipertahankan. Keputusan penjualan tersebut dilakukan di tengah tekanan pasar akibat lonjakan inflasi dan kenaikan suku bunga global pada 2022. Tesla menjual aset kripto untuk memperkuat posisi kas perusahaan setelah sebelumnya membeli Bitcoin senilai 1,5 miliar US dollar pada 2021 sebagai bagian dari strategi diversifikasi kas. Namun, perubahan arah pasar dan lonjakan harga Bitcoin yang dipicu oleh kebijakan ekonomi longgar yang diambil oleh pemerintah Presiden Donald Trump dan munculnya wacana pembentukan cadangan strategis Bitcoin nasional membuat Tesla kehilangan momentum. Meski begitu, aset digital masih menyumbang 284 juta US dollar dalam laba kuartal 2 2025 saat Tesla membukukan laba bersih sebesar 1,17 miliar US dollar. Namun, angka ini tetap dinilai kecil dibandingkan potensi keuntungan yang bisa diraih jika perusahaan tetap mempertahankan kepemilikannya. Apalagi, Bitcoin senilai 936 juta US dollar yang sebelumnya dikonversi menjadi kas kini bernilai lebih dari 3,5 miliar US dollar. Selain kerugian dari sisi investasi kripto, Tesla juga menghadapi tantangan berat di lini bisnis utama. Penjualan mobil turun 2 kuartal berturut-turut, harga saham anjlok 25% sepanjang 2025, dan proyek ambisius seperti robot taksi serta robot humanoid Optimus masih membutuhkan waktu dan biaya besar. Hingga kini, Tesla belum memberikan pernyataan resmi terkait keputusan investasinya, dan Elon Musk juga sudah hampir tidak pernah menyebut Bitcoin di ruang publik sejak 2022. Otoritas Peru berhasil mengagalkan upaya penyelundupan sekitar 4 metrik ton merkuri yang diduga akan dikirim ke Bolivia untuk digunakan dalam aktivitas penambangan emas ilegal. Informasi tersebut disampaikan oleh Badan Bea Cukai Peru, SUNAT, pada Kamis 24 Juli. Dalam keterangan resmi, SUNAT mengungkapkan bahwa pengiriman tersebut awalnya didaftarkan sebagai kontainer berisi batuan hancur. Namun, setelah dilakukan analisis laboratorium, ditemukan bahwa material tersebut mengandung merkuri logam berat beracun, yang penggunaannya dibatasi secara ketat karena dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Menurut tinjauan data penyitaan yang dilakukan oleh Environmental Investigation Agency atau EIA, sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di Washington, penyitaan ini merupakan yang terbesar yang pernah tercatat di wilayah Amazon, Amerika Selatan. EIA mencatat bahwa pengiriman serupa dalam skala besar sebelumnya terjadi sekitar 1 dekade lalu, namun volumenya hanya mencapai separuh dari kasus terbaru ini.
Penyitaan merkuri ini terjadi di tengah lonjakan harga emas global yang memicu peningkatan aktivitas pasar gelap. Berdasarkan data perdagangan, harga emas tercatat naik sekitar 28,5% sepanjang tahun ini dan mencapai rekor tertinggi sebesar $3.500 Amerika Serikat per troy ounce pada April lalu. Kenaikan ini disebut turut mendorong maraknya penambangan emas ilegal di sejumlah wilayah, termasuk Peru dan Afrika Barat, yang tidak jarang berujung pada konflik dan kekerasan. Pihak berwenang Peru menyatakan akan terus meningkatkan pengawasan terhadap perdagangan bahan berbahaya dan memperketat jalur distribusi lintas batas demi menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah aktivitas ilegal yang merugikan negara maupun masyarakat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya, setiap Senin sampai Jumat pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.